Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh berkumpul kembali di Komsel Besar ke-182. Selamat malam, selamat Paskah buat Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur karena kebangkitannya memberikan hidup bagi kita semua. Mari kita mau satukan hati, silahkan yang kameranya bisa dibuka, supaya kita bisa interaktif bersama-sama malam hari ini untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih malam hari ini Engkau yang dengan lembut mengundang setiap kami untuk berkumpul di dalam Komsel Besar malam hari ini. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mempersatukan setiap kami malam hari ini. Berkati setiap kami Bapa, buka hati dan pikiran kami, agar malam hari ini setiap pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Kami mau buka mulut kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami mau buka hati kami. Kami persiapkan tabung minyak kami Tuhan, biar malam hari ini Engkau isi penuh dengan minyak baru yang berasal daripada-Mu. Sehingga roh kami terus bernyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus. Beracaralah, ini kami anak-anak-Mu, siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, malam hari ini, mari kita mau buka hati kita. Kita mau katakan bahwa kasih-Nya itu sungguh telah terbukti bagi kita. Allah yang baik itu telah menyerahkan anak-Nya. Dia mati di kayu salib untuk saya dan Anda semua. Mari kita mau syukuri hal itu. Kita mau bersyukur karena kasih setia-Nya buat setiap kita. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak-Nya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak-Nya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari sekali lagi kita nyatakan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak-Nya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur
karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Sepanjang hidup kami rindu untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Di dalam roh dan kebenaran. Karena kami tahu bahwa kasih-Mu itu sungguh terlalu besar bagi kami. Pengorbanan yang Kau berikan bagi kami itu sangat mahal. Mari sahabat terkasih, terus bawa hatimu, buka mulutmu. Kita malam hari ini mau menyembah Dia, meninggikan Dia. Karena Dia Allah yang baik, kasih-Nya sungguh besar di dalam hidup Anda dan saya. Mari kita angkat pujian ini sebagai pernyataan iman kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh besar kasih-Mu Bapa bagi setiap kami. Engkau mengutus anak-Mu untuk menderita menggantikan setiap kami. Kami yang sering jatuh pada dosa yang sama. Membuat anak-Mu semakin berdarah. Tapi dengan darah-Nya, Ia menyelamatkan kami, anak-anak-Mu. Sungguh kasih yang sangat indah. Biar mari malam hari ini kita mau nyatakan bahwa apa yang dilakukan Yesus bagi setiap kita sungguh karya yang terbesar di dalam hidup kita. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang senantiasa
membuat Anda dan saya berharga di matanya. Mari kita bawa pujian ini bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita nyatakan sekali lagi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh Engkau layak kami kagumi di sepanjang kehidupan kami. Pengorbanan-Mu menyelamatkan kami. Engkau adalah harta yang tak ternilai, yang sungguh kami jaga, yang sungguh kami hargai di sepanjang kehidupan kami. Mari sahabat terkasih, mari kita mau sembah Dia. Persiapkanlah hatimu, buka mulutmu,
Karena Dia adalah Yesus yang telah mati bagi kita. Dia yang menyelamatkan jiwa kita. Mari kita mau beri Dia hormat pujian untuk selama-lamanya. Kita mau bersama-sama menyembah Dia, Allah yang hidup. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagimu. Bagi Dia
hanya bagi-Mu ya Allah. Segala hormat dan pujian kami, segala sembah dan bakti kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengalahkan kematian, Allah yang menyediakan begitu banyak tempat bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang mendatangkan hidup bagi setiap kami. Oh, we praise you Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau yang malam hari ini memeluk kami satu persatu untuk merasakan hadirat-Mu yang hangat di dalam setiap hati kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau terus menikmati Engkau. Kami mau terus tenggelam di dalam hadirat-Mu. Engkau yang telah mempersiapkan anak-Mu terkasih Pak Paulus dan Bu Vila untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Urapi, kuduskan, tahirkan mereka. Setiap perkataan yang keluar dari mulut mereka hanya berasal daripada-Mu. Beri kami semua telinga sebagai murid yang mau mendengar dengan penuh kasih. Biar malam hari ini Engkau yang menaburkan firman-Mu bagi setiap kami. Berkata-katalah, berbicaralah. Ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes 1, 2, 3. Suara saya jelas? Tes 1, 2, 3. Suara saya jelas? Oke. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah buat kita semua. Tema kita pada malam hari ini adalah bangkit bersama Kristus. Sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita mempersiapkan dari Injil Lukas bab 24. Lukas bab 24. Malam hari ini saya akan mengutip dari 3 Injil. Oke. Lukas bab 24 ayat ke-13. Lukas bab 24 ayat ke-13. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami. Secara khusus pada malam hari ini kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Saat ini kami mau duduk diam untuk merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Singkapkan misteri kerajaan surga. Singkirkan segala penghalang. Sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan di belakang salib-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Tema kita malam hari ini
berbicara tentang bangkit bersama Kristus. Bangkit bersama Kristus. Kita merayakan Paskah setiap tahun, bertahun-tahun. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan dari Injil Lukas dan juga nanti Injil Yohanes. Begini. Ada satu pertanyaan. Ketika Kristus bangkit pada hari ketiga, ketika Kristus bangkit, apakah para murid yang selalu bersama-sama dengan Dia mengalami kebangkitannya juga? Yesus berulang-ulang kali mengatakan kepada para murid, Anak manusia harus menderita sengsara, mati, dibunuh, dan kemudian pada hari ketiga Dia akan bangkit. Nah, pertanyaannya, ketika Yesus bangkit, apakah para murid mengalami kebangkitannya? Mengalami kebangkitannya atau tidak? Saya kasih contoh. Kedua murid di Emmaus, kedua murid pulang kampung ke Emmaus. Maria Magdalena menangis di kubur. Petrus kembali ke manusia lama menjala ikan. Nah, apakah para murid serta-merta mengalami kebangkitan Tuhan? Jawabannya tidak. Coba kita renungkan. Lukas bab 24 ayat ke-13, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kalau Bapak Ibu membaca Injil. Peristiwa ini Yesus menampakkan diri dan berjalan bersama dengan kedua murid ke Emmaus terjadi pada hari Paskah. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena juga terjadi pada hari yang sama. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada ke-10 murid di luar dari Yudas yang sudah tidak ada dan Thomas yang sudah tidak ada juga pada hari yang sama. Artinya apa? Sesudah kebangkitan Kristus, Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada hari itu juga, pada hari kapan? Pada hari Paskah itu. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Apakah kedua murid ini mengenali Yesus sebelumnya? Iya. Kenapa? Karena mereka pernah menjadi murid Yesus dan berjumpa dengan Yesus. Nah, sekarang Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Catat poin ini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mereka tidak mengenal Yesus yang bangkit. Padahal mereka mengenal Yesus sebelum kematiannya. Tetapi sesudah Yesus bangkit, mereka tidak mengenal Dia. Kenapa? Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, Bapak Ibu, ada satu poin di sini mulai muncul. Kesedihan menghalangi Anda melihat Yesus.
Berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas, artinya ada 2 orang, yang satu bernama Kleopas, menjawab orang itu, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel." Mereka tidak dapat mengenali Yesus. Kenapa? Pertama, karena mereka, tadi saya katakan, kesedihan menghalangi mereka. Kedua, mereka baru mengenal Yesus yang dulu mereka kenal sebelum mati adalah seorang nabi dan seorang Mesias dalam konteks duniawi. Artinya apa? Mereka belum mengenali Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Oke. Ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat 25. Lalu ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Oke. Saya berhenti di sini. Para murid, kedua murid ini, ketika pada hari kebangkitan mereka belum mengalami kebangkitan Tuhan. Mereka justru pulang kampung. Mereka masuk dalam kesedihan, kekecewaan, dan mereka pulang kampung. Kenapa? Segala sesuatu sudah berakhir. Artinya apa? Yesus sudah bangkit, tetapi para murid belum dapat mengenali dia. Pertanyaannya, kenapa belum mengenali dia? Karena mata jasmani mereka tidak dapat mengenali Yesus yang sudah bangkit. Oke. Saya mengajak kita untuk membuka Injil Yohanes bab 20. Injil Yohanes bab 20 ayat 11. Bab 20 ayat 11. Oke, Bapak Ibu sudah ketemu? Kenapa 2 orang murid yang kenal dengan Yesus tidak dapat mengenali dia? Karena mata jasmani tidak dapat melihat Yesus yang sudah bangkit. Oke. Injil Yohanes bab 20 ayat 11, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Artinya apa? Kurang lebih sama seperti kedua murid ke Emmaus. Mereka masuk dalam kesedihan. Sambil menangis, ia menjengguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Bapak Ibu,
Seandainya ada orang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri, mungkinkah ada 2 malaikat duduk di situ? Jadi, tidak mungkin mayat Yesus dapat dicuri. Mayat Yesus ada 2 malaikat berjaga di situ. Jadi kalau orang mengatakan mayat Yesus dicuri dan orang mengatakan bahwa dia bangkit dan itu adalah bohong, mayat Yesus dijaga oleh 2 orang malaikat. Ayat ke-13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Apakah Maria Magdalena tidak kenal dengan Yesus? Sangat amat kenal. Sangat amat kenal. Tetapi kenapa sekarang dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus? Sekali lagi, mata jasmani tidak dapat melihat Yesus yang sudah bangkit. Artinya, mata jasmani tidak dapat melihat ke alam roh. Ayat ke-15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar ada kata ibu, belum tentu langsung dikatakan bahwa itu adalah ibunya, bukan. Kenapa? Karena di dalam Alkitab banyak sekali dipanggil ibu. Tadi malaikat juga memanggil Maria Magdalena sebagai ibu. Yesus juga memanggil Maria Magdalena sebagai dengan sebutan ibu. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Sekali lagi, Maria Magdalena tidak dapat mengenali Yesus. Yang pertama karena apa? Kesedihan. Yang kedua adalah karena apa? Mata jasmani tidak dapat mengenali Yesus yang sudah bangkit. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah, ketika Yesus memanggil nama Maria, saat itulah Maria Magdalena mengenali itu adalah Yesus. Oke. Poinnya sama. Mata jasmani tidak dapat mengenali Yesus yang bangkit. Bapak Ibu, lompat ke bab 21. Injil Yohanes bab 21 ayat 1. Ketemu? Bapak Ibu tidak usah membuka apa-apa, langsung lompat. Ya. Bab 21 ayat 1. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang juga disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, ada 2 orang, dan 2 orang murid lainnya. Mereka ada 7 orang. 7 orang. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Nah, coba lihat Petrus.
Ketika Yesus menjumpai Petrus, dan ketika Yesus mengajak Petrus dahulu untuk bertolak ke tempat yang dalam, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sesudah kebangkitan Yesus, Petrus belum mengalami kebangkitan. Petrus masuk dalam kesedihan dan dia kembali kepada manusia lamanya. Manusia lamanya apa? Penjala ikan. Yesus memanggil Petrus dari laut ke darat. Sesudah kematian Yesus, Petrus kembali ke laut. Bapak Ibu, ini adalah gambaran kita. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Bapak Ibu, kenapa Yesus ketika ada satu kali berkata kepada Petrus, "Simon, Simon, lihat iblis sedang berjuang untuk menampi engkau seperti gandum. Tetapi aku sudah berdoa untuk engkau, dan engkau, jikalau engkau sudah sadar, kuatkanlah saudara-saudaramu." Kenapa Yesus berkata seperti itu kepada Simon, kepada Petrus? Karena dia tahu setiap tindakan Simon berpengaruh terhadap banyak orang. Simon Petrus mengatakan, "Aku pergi menangkap ikan, kembali ke laut." Mereka mengikuti Simon. "Kami pergi juga dengan engkau." Petrus menyeret 6 orang kembali ke laut, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika Anda menanggapi panggilan Tuhan, Anda adalah seorang pembimbing atau seorang gembala dalam konteks tertentu, hati-hati. Setiap tindakan Anda dapat menyeret banyak orang. Ketika Petrus kembali ke laut, dia membawa banyak orang kembali ke laut kepada profesi manusia lama mereka, penjala ikan. Padahal mereka sudah dipanggil untuk menjadi penjala manusia. "Kami pergi juga dengan engkau." Jadi hati-hati. Tindakan Anda dapat berpengaruh terhadap banyak orang. Kalau orang melihat kita adalah orang-orang percaya, hidup sama seperti orang-orang tidak percaya, maka mereka akan mengatakan bahwa apa bedanya kita dengan mereka. Dan mereka mengikuti kelakuan dan cara hidup kita. Satu ayat ini memiliki sebuah maksud yang sangat amat dalam. Kalau Bapak Ibu tidak merenungkan secara mendalam, tidak akan menemukannya. Aku pergi menangkap ikan. Kami pergi juga dengan engkau. Petrus menyeret banyak jiwa kembali kepada manusia lamanya. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kenapa tidak menangkap apa-apa? Karena Petrus dan teman-temannya dipanggil untuk menjala manusia. Bapak Ibu, kalau Anda dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan, lakukanlah pekerjaan Tuhan. Tidak ada pekerjaan apapun yang dapat menggantikan pekerjaan itu. Tidak ada orang yang dapat menggantikan Anda. Kenapa? Karena Tuhan memanggil Anda. Kenapa saya katakan, saya punya cita-cita mau mengajak banyak orang untuk menjadi pelayan Tuhan secara full time.
Semoga Tuhan memberkati. Ketika malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kenapa? Panggilan mereka ada di darat. Kesedihan, keputusasaan membawa mereka kembali ke laut. Panggilan mereka di darat, mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dua murid ke Emmaus tidak mengenal Yesus. Maria Magdalena yang begitu dekat dengan Yesus tidak mengenali Yesus. Ketujuh murid ini adalah bagian dari ke-12 rasul tidak mengenali sang guru. Betapa tragis, Bapak Ibu. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ada berapa jam di malam hari? Mungkin 8 jam atau 10 jam tidak menangkap apa-apa. Pada siang hari ikan sudah tidak ada. Ikan kembali ke habitatnya. Tetapi ketika Yesus katakan, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu," saat itu ikan ada. Kenapa ikan ada? Ikan ada karena perkataan Yesus. Ikan tidak ada pada saat siang hari. Siang hari ikan pergi bersembunyi di tempat yang dalam. Kenapa nelayan berlayar pada malam hari? Pada pagi hari dia pulang karena tidak ada ikan di siang hari. Tetapi ketika Yesus katakan, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Bapak Ibu, siapa yang paling pertama mengenali Yesus? Murid yang dikasihi. Apakah Anda adalah murid yang dikasihi? Kenapa ada orang mengatakan dia adalah murid yang dikasihi? Siapa murid yang dikasihi? Murid yang dikasihi tidak lain adalah sang penginjil yang menulis Injil ini, Yohanes. Kenapa dia mengatakan dia adalah murid yang dikasihi? Apakah untuk membanggakan diri bahwa dia lebih dikasihi oleh Yesus dibanding yang lain? Bukan. Tetapi karena dia sendiri mengalami kasih Yesus yang begitu mendalam, sehingga dia mengatakan kepada diri dia sendiri bahwa dia adalah murid yang dikasihi. Hanya orang yang memiliki relasi yang begitu dekat dan intim dengan Yesus, Anda baru dapat mengenali Yesus. Amin, Bapak Ibu. Murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Kenapa murid yang dikasihi dapat mengenali Yesus? Karena dia melihat mukjizat yang biasa dilakukan oleh Yesus. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan,
Maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Bapak Ibu, di sini ada satu pewahyuan yang amat sangat dalam. Kalau Bapak Ibu merenungkan, Bapak Ibu akan menangkap. Mereka menghela jala yang penuh dengan ikan. Ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Bapak Ibu, coba perhatikan. Ada satu hal di sini. Mereka tiba di darat. Di darat sudah ada api arang dan di atasnya ikan dan roti. Betul? Artinya apa? Petrus ingin kembali kepada habitatnya, manusia lamanya, profesinya yang lama sebagai penjala ikan. Dia ingin mencari makan dari ikan. Meskipun dia sudah menangkap begitu banyak ikan, tetapi ketika dia tiba di darat, Yesus sudah menyediakan ikan dan roti yang mereka butuhkan tanpa yang tadi mereka tangkap itu. Sudah ada. Mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ikan ini bukan ikan yang mereka tangkap. Kenapa? Karena baru kemudian kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Artinya ikan yang sudah ada sudah disediakan oleh Yesus. Bapak Ibu mengikuti saya? Ketika Anda dipanggil untuk menjala manusia, Yesus sudah menyediakan segala-galanya bagi Anda. Ikan yang Anda tangkap itu, yang begitu banyak itu, hanya sebuah mukjizat yang Yesus mau katakan bahwa dia dapat mengadakan mukjizat memberikan Anda banyak ikan. Tetapi dia juga dapat menyediakan ikan tanpa Anda menangkap ikan itu. Saya berharap Bapak Ibu menangkap. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Dia baru naik ke kapal untuk menarik ikan-ikan itu. Tapi di darat sudah ada ikan. Ikan itu disediakan oleh Yesus. Dan juga roti. Allahku akan menyediakan segala sesuatu yang aku butuhkan, kata Rasul Paulus. Penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Petrus menangkap berapa banyak ikan? 153 ekor. 153 ekor adalah lambang 153 jenis spesies ikan yang ada pada saat itu. Artinya apa? Petrus bersama dengan para murid akan dipakai Tuhan untuk menjala segala manusia, berbagai macam suku dan bangsa.
Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Oke, Bapak Ibu, begini. Dua murid yang pulang kampung karena kesedihan, kekecewaan, tidak mengenali Yesus. Kenapa mereka tidak mengenali Yesus? Karena mereka memandang Yesus dengan mata jasmani. Di akhir cerita perjalanan di Emmaus itu, pada saat nanti Yesus memecah-mecah roti, mata mereka terbuka. Nah, di sini juga mau dikatakan, Ekaristi membuka mata kita. Perjamuan Tuhan membuka mata kedua murid itu dan mereka melihat Yesus. Kisah dua murid ke Emmaus. Kisah Maria Magdalena. Maria Magdalena tidak mengenali Yesus. Kenapa? Kesedihan, kekecewaan. Dan kemudian memandang dengan mata jasmani. Kapan Maria Magdalena mengenali Yesus? Ketika Yesus memanggil namanya Maria. Minta Tuhan memanggil nama kita, supaya mata kita terbuka untuk mengenali Dia. Kapan para murid ini mengenali Yesus? Ketika mereka melihat mukjizat yang dulu pernah Yesus lakukan. Oke, begini Bapak Ibu. Tiga kisah sama-sama tidak mengenali Yesus. Tanda para murid belum memahami dan mengalami kebangkitan Kristus adalah tandanya apa? Mereka tidak memahami dan tidak mengalami, belum mengalami kebangkitan Kristus adalah tandanya mereka tidak mengenali Dia. Betul? Setuju? Tanda mereka belum memahami dan mengalami kebangkitan Kristus adalah mereka tidak mengenali Dia. Mereka belum bangkit bersama Kristus. Sekarang pertanyaan refleksi bagi kita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita sudah bangkit bersama Kristus sesudah kita merayakan Paskah? Bapak Ibu, Paskah penuh dengan manusia di gereja. Tetapi berapa banyak yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Orang merayakan Trihari Suci, misa, tetapi tidak melepaskan handphonenya. Apakah orang sungguh merindukan Tuhan? Sungguh ingin mengalami atau menghayati misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Belum tentu orang datang ke gereja hanya untuk formalitas karena saya adalah orang Katolik. Oke, stop, supaya kita tidak menghakimi orang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bangkit bersama Kristus? Ada satu pertanyaan lagi, refleksi buat kita. Apa tanda seseorang sudah bangkit bersama Kristus? Apa tandanya? Ketika Anda sudah mengenali Dia. Tanda kita sudah bangkit bersama Kristus adalah ketika kita mengenali Dia. Untuk dapat mengenali Kristus yang sudah bangkit, Anda harus menjadi manusia yang sudah bangkit.
menjadi manusia baru. Hanya manusia yang sudah bangkit, manusia baru, yang dapat mengenali Kristus. Di dalam 2 Korintus bab 5 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, Kristus sudah bangkit, tetapi banyak orang belum mengalami kebangkitan bersama dengan Dia. Banyak orang belum dapat melihat Dia, tidak mengenali Dia. Kenapa? Karena orang masih memandang Dia dengan mata jasmani. Anda dan saya harus memandang Yesus dengan mata rohani. Bagaimana caranya? Anda dan saya harus menjadi manusia baru. Paskah adalah kita merayakan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Melalui pembaptisan Anda dan saya mati bersama Kristus. Dan kemudian kita bangkit bersama Kristus. Ketika seseorang dibaptis, dia sudah mati, dikuburkan bersama Kristus. Dan kemudian dia hidup kembali, bangkit bersama Kristus menjadi manusia baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, selamat Paskah semuanya. Saya lanjutkan, bangkit bersama Kristus. Kita buka dari Roma 6 ayat 1 sampai 7. Roma 6 ayat 1 sampai 7 saya bacakan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saya garis bawahi ayat ini. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Salib adalah jalan Yesus menuju kematiannya. Bagaimana kita bisa bangkit bersama Kristus? Kita harus mati seperti Kristus. Ketika Anda dan saya mau menjadi pengikut Yesus, ada jalan kematian yang harus kita lalui, yaitu melalui jalan salib kita masing-masing. Lewat segala pergumulan, persoalan hidup, lewat jalan salib inilah Tuhan memproses kita
untuk semakin mati di dalam manusia lama kita, menuju kebangkitan manusia baru. Jika kita mengizinkan proses itu menyalibkan daging kita. Jadi, tidak semua proses, tidak semua penderitaan di dunia ini akan menghasilkan kebangkitan. Banyak orang mengalami proses penderitaan, persoalan, menjadi marah, kecewa, memberontak. Itu bukan jalan salib. Jadi hanya dengan jalan salib seperti yang Yesus lalui, kita baru bisa mati dalam kedagingan kita dan menghasilkan manusia baru. Menyalibkan kedagingan dengan segala salib-salib kehidupan yang Tuhan izinkan kita alami sampai daging itu mati. Manusia lama itu mati, baru ada kebangkitan. Tetapi jika persoalan hidup, salib kehidupan tidak sampai kepada kematian manusia lama, tidak ada kebangkitan. Jadi tidak semua salib melahirkan kebangkitan. Mengikuti Yesus dan memikul salib itu adalah satu paket. Kita nggak bisa bilang saya mau ikut Tuhan Yesus tapi saya tidak mau pikul salib kehidupan ini. Matius 16 ayat 24 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu satu paket kalau mau ikut Yesus. Harus beserta dengan salibnya. Jadi, bagaimana bisa bangkit bersama Kristus? Anda dan saya harus mau disalib dan mati di dalam kedagingan, di dalam manusia lama kita. Sehingga kita baru bisa bangkit bersama Dia. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Jadi kita jangan lari dari salib, jangan lari dari persoalan-persoalan hidup. Seringkali jalan salib itu pasti berat, apalagi dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan di depan mata, masa depan yang tidak pasti. Hutang-hutang juga tidak lunas-lunas. Orang-orang terdekat malah menjadi musuh. Pekerjaan menjadi sulit, sakit penyakit. Emang berat. Salib itu berat. Tetapi Tuhan izinkan itu untuk mematikan manusia lama kita. Sehingga ada kebangkitan terjadi. Jadi apapun itu selama Anda dan saya berjalan bersama dengan Yesus di jalan salib itu, Anda mau setia dan berjalan sesuai perkataannya, pasti ada kebangkitan. Pasti ada kemenangan. Karena Yesus sendiri sudah membuktikannya. Saya pernah ditanya ketika orang ikut RPH, setelah RPH ada konseling. Mereka bertanya seperti ini, kok kayaknya ikut Tuhan makin banyak cobaan. Apakah benar seperti itu? Selama manusia masih bernafas di dunia ini, dia tidak luput dari persoalan hidup. Mau ikut Yesus atau tidak, tiap orang punya proses persoalannya masing-masing, punya salibnya masing-masing, tapi salibnya membawa kepada kematian atau kebangkitan. Nah, di situ letaknya, bedanya, pengikut Tuhan atau bukan. Ketika Anda dan saya pengikut Kristus, Tuhan memakai persoalan itu menjadi sarana pemurnian, menjadi sarana penyalipan manusia lama, supaya daging itu mati dan memperoleh kehidupan dalam kebangkitan. Jadi semua manusia punya salib, tetapi tidak semua penderitaan,
tidak semua salib berakhir kepada kebangkitan. Respon hati saat memikul salib, itu yang paling penting. Kita tidak bisa mengelak penderitaan di dunia ini. Mau ikut Yesus atau tidak, penderitaan itu ada. Proses persoalan itu selalu ada dalam kehidupan kita selama kita masih bernapas. Saya ingat beberapa waktu yang lalu kami pernah menawarkan satu teman, karena kami dekat dengan teman ini, kami pengen dia juga dekat dengan Tuhan. Karena dia hanya sekedar Katolik tapi dia belum mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan, dan kami ingin dia melakukan RPH ini. Tapi dia menjawab seperti ini, jangan terlalu dekat dengan Tuhan, biasa-biasa aja. Saya sudah setiap minggu ke gereja sudah cukup, saya kadang juga sudah pelayanan di lingkungan, dia bilang. Karena saya lihat kamu ikut Tuhan makin banyak masalah, dia bilang. Tetapi terakhir ini dia mulai datang lagi, dia mulai cerita, tokonya sepi, istrinya, anaknya sakit. Saya bertanya dalam hati, bukankah dia tidak ikut RPH? Kenapa dia juga dicobai? Kenapa dia juga mengalami persoalan hidup? Jadi sebenarnya bukan masalah kita ikut Tuhan atau tidak, bukan masalah kita mencari Tuhan lebih dekat atau tidak. Persoalan hidup itu akan datang. Tapi bagaimana cara kita meresponnya? Apakah kita melihat itu sebagai peluang, kesempatan kita untuk berlari pulang, lebih mendekat kepada Tuhan, mengalami kematian daging dan mengalami kebangkitan? Itu keputusan kita masing-masing. Respon daging saat menghadapi proses kehidupan, itu yang menentukan kita bangkit atau tidak bersama Yesus. Karena Yesus sudah bangkit, ikutin cara Yesus. Bagaimana Yesus memanggul salib? Dia setia, dia rela memikul salib yang seharusnya bukan miliknya. Salib itu milik kita, dosa-dosa kita. Tetapi Yesus memikul salib itu dengan kasih yang besar. Ada kerelaan hati, ada kasih yang besar, ada ketaatan kepada Bapa. Itu cara Yesus memikul salib. Kadang kita memikul salib dengan bersungut-sungut. Kita memberontak, kita kecewa, kita marah. Selama kita memikul salib seperti itu, tidak akan pernah ada kebangkitan. Karena kita tidak mengalami kematian manusia lama. Jadi kita sendiri bisa mengoreksi diri kita, apakah kita sudah bangkit bersama Dia? Apakah kita sudah mati bersama Dia? Mati bersama Dia baru bisa bangkit bersamanya. Apa artinya kebangkitan Kristus bagi kita? Kebangkitannya membuktikan semua perkataan Tuhan itu benar. Kebangkitannya membuktikan ada pribadi yang bernama Yesus itu mampu melawan hukum alam. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia bukan seorang nabi, Dia adalah Allah. Kebangkitan Yesus memberikan kita sebuah pengharapan bahwa ada masa depan yang Yesus janjikan itu nyata. Yohanes 21 ayat 5-12. Saya bacakan ulang yang tadi Pak Paulus bahas, ternyata ayat yang kami ambil juga sama. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh."
Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Oke, saya tidak lanjut bacakan karena tadi sudah. Saya mau menggarisbawahi di sini. Petrus orang pertama yang dipanggil menjadi murid Yesus. Tetapi saat Yesus wafat, dia menjadi murid pertama yang mau kembali jadi manusia lama. Coba kita bisa lihat betapa lemahnya kita secara daging. Petrus itu mewakili kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, melihat dia secara dekat, mengalami hadiratnya, apalagi yang sudah ikut RPH, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Aduh, itu janji kita itu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengasihimu. Seumur hidupku aku mau melayani Engkau. Saya juga seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi ketika persoalan datang, cobaan datang, badai kehidupan menghadang, kita bisa seperti Petrus. Kok pelayanan makin hari makin sulit? Kok domba-domba yang dilayani tidak mengalami pertumbuhan? Itu membuat kita bisa down. Petrus orang pertama yang dipanggil menjadi murid Yesus, tetapi dia menjadi murid yang pertama mau kembali jadi manusia lama, kembali menjadi penjala ikan. Saya pun pernah berpikir seperti itu. Pelayanan kok kayaknya bisnis saya makin enggak keurus. Saya pengen balik ke bisnis supaya anak-anak saya punya masa depan. Supaya mereka sekolah itu aman, tidak harus pindah ke sekolah yang lebih murah. Saya pernah seperti Petrus. Saya mau kembali menjadi penjala ikan. Saya mau tinggalkan pelayanan. Padahal Tuhan sudah memanggil Petrus menjadi penjala manusia. Kita bisa baca dalam Yohanes, sebentar saya cari. Oke. Kita semua pernah mendengar Petrus dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Nanti cari sendiri ayatnya ya. Setiap kita yang dipanggil menjadi anak-anaknya, kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Bukan hanya kami yang pelayan-pelayan KPH, tetapi Bapak Ibu semua, ketika Anda dipanggil menjadi anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Untuk keluarga kita masing-masing, untuk pasangan kita, anak-anak kita. Supaya mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita akan diproses sampai kepada kebangkitan menjadi manusia baru. Jadi ketika kita dipanggil menjadi anak Tuhan, kita akan diproses. Makanya kalau yang peka akan melihat, loh kok kayaknya persoalan-persoalan mulai datang. Sebenarnya kita sedang diproses untuk semakin mati di dalam daging dan bangkit menjadi manusia baru. Jadi seberat apapun kondisi kita, kita tidak boleh kembali kepada manusia lama. Karena disitulah Tuhan melihat kesetiaan dan ketaatan kita. Dalam Yohanes 21 dikisahkan, Petrus setelah Yesus wafat bisa dibilang dia itu down, linglung, tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Yesus yang dia percaya ternyata wafat. Pengharapannya hancur. Dia hanya melihat kenyataan fisik yang terjadi. Seperti kita, ternyata ikut Tuhan, pelayanan, enggak serta-merta toko saya langsung rame. Enggak serta-merta berkat itu mengalir. Ternyata semakin melayani Tuhan, semakin cobaan-cobaan itu datang, menguji apakah Anda tetap taat. Ketika Petrus melihat kenyataan itu, dia kembali mau menjala ikan. Dia lupa semua yang pernah dikatakan sang guru, bahwa mereka akan menjadi penjala manusia. Dalam Matius 4 ayat 19, saya ketemu ayatnya. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus pernah berkata seperti itu. Tetapi malam itu Petrus tidak ingat. Dia hanya ingin kembali menjadi penjala ikan. Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tuhan tidak pernah salah memilih Petrus. Dengan segala kelemahannya, Tuhan tahu hati Petrus. Dan Petrus punya potensi besar. Demikian juga Tuhan tidak pernah salah memilih Anda dan saya. Ketika Dia memilihmu, Dia melihat ada potensi di dalam dirimu. Kalau Petrus waktu itu kembali menjala ikan, teman-temannya yang lain itu ikut. Dan Yesus tidak menampakkan diri saat itu. Kita semua tidak ada di sini. Kita semua ada di sini karena Petrus kembali kepada panggilannya menjadi penjala manusia. Bapak Ibu, mungkin Anda berpikir saya sudah RPH. Saya sudah selamat. Ada visi dan misi Tuhan yang besar di dalam diri setiap kita. Tidak hanya cukup dengan ikut RPH. Tuhan mau memakaimu untuk memanggil banyak jiwa, membawa semakin banyak jiwa kepadanya, menjadi penjala-penjala manusia. Betapa pentingnya ketaatan akan sebuah panggilan. Mungkin Anda berpikir, saya belum bisa berkhotbah, saya belum bisa membawakan firman, saya belum bisa bernyanyi. Bulan depan ada RPH. Anda cukup dengan menyebarkan brosur RPH untuk teman-teman yang membutuhkan. Jika Anda masih ada di KPH hari ini, itu mulai dari RPH. Baru ada KPH dan bertumbuh sampai hari ini. Bukankah kita semua merindukan semua orang mengalami apa yang kita alami? Sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Itu sebuah tugas yang begitu mudah sebenarnya. Mengajak orang-orang untuk ikut. Karena RPH enggak setiap kali kita adakan, cuma setahun sekali saat ini. Mumpung diadakan, ajak semakin banyak orang ikut RPH. Itu kita sudah ikut menjala manusia. Saya pernah ada yang konseling seperti ini. Jadi ketika Anda menyebarkan brosur-brosur itu, Anda tidak tahu siapa yang menangkap itu dan akhirnya dia ikut. Beberapa tahun lalu waktu RPH masih awal-awal, ada seorang ibu datang. Dia bilang dia ikut RPH, dia konseling setelah RPH, dia bilang saya bersyukur sekali ikut RPH. RPH
saya tahu informasinya, saya ada seorang ibu di lingkungan saya mengirimkan flyers RPH. Dan saat itu saya sedang ribut dengan suami saya dan kami mau memutuskan untuk bercerai. Tetapi karena RPH, dia tidak jadi bercerai. Bahkan ibu yang menyebarkan brosur ini pun tidak tahu sampai hari ini dia menyelamatkan satu keluarga. Jadi Tuhan mau pakai setiap kita. Sebarkan, tebarkan jala itu supaya semakin banyak manusia yang dijala oleh Tuhan. Nah, kembali kepada ayat ini. Betapa pentingnya ketaatan akan sebuah panggilan Tuhan. Di ayat itu tadi, mereka tidak mendapatkan ikan. Padahal dulu mereka penjala ikan profesional. Mereka tahu kapan timingnya menjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak lagi mendapatkan ikan. Mengapa? Karena panggilan mereka bukan lagi untuk menjadi penjala ikan. Ketika Anda dan saya dipanggil untuk mengikutinya, kita juga harus mengalami kematian dalam kedagingan, yaitu kematian manusia lama kita, bangkit menjadi manusia baru, hidup sesuai dengan panggilannya. Kita nggak bisa lagi hidup suka-suka kita. Kita harus hidup sesuai dengan panggilan ilahi. Meskipun tantangan badai belum berlalu, tetapi Anda dan saya tidak bisa kembali kepada manusia lama. Tidak akan dapat ikan di sana. Karena panggilanmu bukan penjala ikan. Walau belum melihat Tuhan bekerja, tetaplah berjalan sesuai panggilannya. Jangan hilang harapan, jangan lepaskan imanmu. Jangan menarik diri dari komunitas. Jangan menyendiri. Karena dengan komunitas, dengan keluarga rohani ini, kita saling menguatkan. Di ayat yang berikutnya, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Walaupun bukan panggilan, tetapi Tuhan tetap punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Coba, Dia tetap kasihan dengan murid-murid ini. Tebarkan jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan memperoleh ikan. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Menjadi murid punya karakteristik mudah diajar. Tuhan suruh tebar jala, mereka langsung taat tebar jala. Padahal itu siang bolong, tidak masuk di akal ada ikan. Tetapi karena Tuhan yang suruh, mereka menebarkan jala itu. Mereka langsung respon. Meskipun mungkin hatimu sudah capek, lelah, kamu gak tahu apa yang kamu harus lakukan. Tetapi kalau firman Tuhan berkata kepadamu, lakukan. Ketaatan itulah yang akan menghasilkan berkat. Kita sering seperti ini. Mengapa sih Tuhan, aku terus yang harus mengampuni? Kita sering minta Tuhan lakukan mujizat, menjawab doa kita. Tapi kita sering melalaikan hal-hal kecil yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan sudah suruh, kita pending. Kita minta yang kita mau. Kita belum melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kedagingan kita yang lebih besar. Disitulah kita menunda-nunda kebangkitan. Jadi jangan banyak tanya dan berdebat sama Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh kita melangkah sesuai dengan firman, lakukan dengan taat. Ketika kita mau bangkit dan taat kepada firman Tuhan, berkat Tuhan yang menantimu. Sebanyak itu berkat Tuhan, sebanyak itu ikan, tetapi tidak koyak jalamu.
itu adalah berkat ketaatan. Dalam Yohanes 21:9-10, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Kalau kita baca ayat ini, Tuhan sebenarnya tidak butuh ikan dari Petrus, karena Tuhan sudah menyiapkan ikan di atas arang itu. Tuhan tidak butuh kita sebenarnya. Tuhan tidak butuh persembahan kita, karena Dia maha kaya. Tuhan minta ikan, padahal Yesus sudah punya ikan bakar di atas api arang tadi. Karena Yesus punya segalanya. Tuhan itu kaya. KPH ini milik Tuhan. Dia yang memanggil kita yang bekerja di sini untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya. Bukankah Tuhan harusnya yang mencukupkan segala kebutuhan kita? Mengapa kita harus mencari dana dengan berjualan? Mengapa RPH harus bayar? Mengapa kita harus mengetuk pintu hati Bapak Ibu untuk ikut bekerja? Yesus punya semuanya. Tetapi jika hari ini Tuhan mengetuk hatimu, mengundangmu, membawa ikanmu, Dia mau melibatkanmu. Dia mau melibatkanmu di dalam pekerjaan kudusnya. Tuhan gak butuh harta atau talentamu. Tuhan hanya ingin melibatkanmu sehingga bisa menyelamatkanmu dan keluargamu. Setelah cerita di pantai ini, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus di ayat selanjutnya, Yohanes 21 ayat 15. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus ditanya, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali? Dan Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan mau Petrus tahu, kamu bukan penjala ikan. Kamu penjala manusia. Jangan balik ke manusia lama. Tuhan mengingatkan visi kepada Petrus. Hidupmu harus menjadi berkat bagi banyak orang. Bangkit dan menjadi manusia baru. Manusia baru yang serupa dengan Yesus. Kebangkitan Yesus meneguhkan bahwa harapan kepada Yesus tidak pernah sia-sia. Dan bagian terbaik dari kebangkitan Yesus adalah terbukanya kesempatan untuk kita bersekutu dengan intim dengan Dia, dengan Roh Kudus, yaitu Roh Yesus sendiri, setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk hadirat Tuhan. Kita siapkan lagu nomor 4. Kita mau memuji dan menyembah Dia sekali lagi. Kita mau alami Dia Allah yang hidup, Allah yang bangkit bagi kita. Selamatkan jiwaku, bagi Dia pujaku, tak dapat ku balas.
anaknya, beri damai di dalam hidupku. Baginya sembahku, hanya segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Angkat tanganmu, sembah dia. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi dia segala
Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh telah bangkit. Engkau telah mengalahkan maut. Engkau telah menghapus semua dosa kami di atas kayu salib. Apakah kebangkitan-Mu Tuhan sungguh telah berpengaruh dalam kehidupanku? Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Yesus sungguh telah bangkit, tetapi apakah Anda dan saya sungguh-sungguh telah ambil bagian dalam kebangkitannya? Apakah Anda dan saya dapat mengenali Dia yang telah bangkit? Tuhan, ini kami Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, buka mata kami Tuhan, panggil nama kami masing-masing, panggil nama kami masing-masing Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara-Mu, suara-Mu yang begitu lembut memanggil nama kami masing-masing. Panggil nama kami Tuhan, agar mata kami terbuka untuk mengenali Engkau. Mengenali Engkau yang sungguh telah bangkit. Engkau adalah Yesus Kristus. Buka mata kami Tuhan untuk mengenali Engkau. Biarlah kami berjalan bersama dengan Engkau sungguh sebagai seorang sahabat, bukan sebagai orang asing yang tidak kami kenal. Biarlah kami sungguh mencari Engkau Tuhan, bukan di antara orang mati, sebab Engkau adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup tidak ada di tempat orang mati. Biarlah kami mencari dan menemukan Engkau. Engkau tidak jauh dari kami. Engkau ada di dalam hati kami masing-masing. Biarlah kami boleh menemukan Engkau Tuhan dalam setiap mukjizat dalam kehidupan kami setiap hari. Setiap hari kami mengalami begitu banyak mukjizat. Biarlah lewat mukjizat itu kami boleh mengenali Engkau sebagai Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk panggilan-Mu dalam diri kami masing-masing. Panggilan untuk melakukan pekerjaan-Mu, juga panggilan untuk menjadi seorang pengusaha, panggilan menjadi seorang ibu, panggilan menjadi seorang guru. Dimanapun posisi yang Engkau tempatkan kami, biarlah kami melakukan semua itu sesuai dengan panggilan kami. Jikalau Engkau dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan, lakukanlah.
Jikalau engkau dipanggil sebagai seorang pengusaha untuk mensupport pekerjaan Tuhan, lakukanlah. Jikalau engkau dipanggil untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, lakukanlah dengan setia. Itulah panggilanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Biarlah kami sungguh mengenali Engkau, Yesus yang sudah bangkit. Biarlah kami sungguh-sungguh bangkit bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami pada malam hari ini. Kami serahkan seluruh keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami yang kami cintai. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami. Kami percaya Tuhan semua itu di bawah kendali-Mu. Kami serahkan segala pekerjaan, karya, dan usaha kami, karena kami percaya Engkau yang memelihara kami. Kami serahkan seluruh pelayanan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Pakai kami Tuhan secara khusus dalam persiapan untuk RPH yang ke-17. Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa Tuhan yang lapar dan haus akan Engkau. Pakai anak-anak-Mu ini untuk menjangkau mereka, untuk menyebarkan undangan kepada banyak jiwa yang sedang tersesat di padang belantara, yang tidak menemukan jalan pulang. Pakai kami anak-anak-Mu ini untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan praise and worship besok ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati Tuhan, Engkau pakai kami anak-anak-Mu. Biarlah ketika kami berkumpul bersama memuji menyembah-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Urapan-Mu terjadi, mukjizat terjadi Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu yang melayani besok Tuhan. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa kepada para donatur, mereka yang mensupport pelayanan dalam komunitas ini. Mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam pelayanan, tetapi mereka mensupport lewat dana. Engkau berkati mereka, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Engkau juga berkati mereka, para donatur yang juga sekaligus melayani di tempat ini. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Engkau juga berkati mereka yang secara khusus berdoa bagi komunitas ini, yang terlibat dalam memberikan ide, saran. Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pada malam hari ini tubuh, jiwa, dan roh kami. Berkati kami satu persatu Tuhan, tidak ada satupun Engkau lewatkan. Tuhan, pada malam hari ini juga secara khusus kami mau berdoa kepada mereka yang telah Engkau panggil kembali. Pertama-tama kami mau berdoa kepada gembala kami, Paus Fransiskus yang telah Engkau panggil.
Kami percaya dia telah berpindah ke dalam kehidupan kekal bahagia. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyiapkan penggantinya. Orang yang Engkau akan pilih Tuhan untuk menggembalakan umat-Mu. Orang yang sungguh diurapi. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga buat salah satu gembala di dalam paroki kami, Romo Suto, yang Engkau panggil Tuhan. Kami juga berdoa buat salah satu anggota komunitas kami, Dr. Lukas, yang telah Engkau panggil. Bawa mereka masuk dalam kebahagiaan abadi. Karena mereka percaya kepadamu. Mereka menaruh pengharapan kepadamu. Di dalam Engkau tidak ada kematian. Yang ada adalah kehidupan kekal. Pada malam hari ini juga kami mau berdoa buat mereka yang berulang tahun. Buat saudari Feni, buat saudara Kevin yang berulang tahun pada hari ini. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau berkati hidup mereka. Apa yang mereka cita-citakan berjalan setara, selurus dengan panggilan hidup mereka. Berkati keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.